Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian dalam sesi pembelajaran kita hari ini tentang memahami dan mempraktikkan makna syu'abul iman. Mari kita bersama-sama memahami dan mendalami cabang-cabang iman yang penting tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama itu memahami konsep syu'abul iman, yaitu kita akan membahas tentang definisi konsep dasar dari syu'abul iman. Memahami bahwa iman tidak hanya terbatas pada ucapan saja, tapi juga mencakup amal dan perbuatan. Yang kedua itu menyebutkan cabang-cabang iman. Bersama-sama kita akan mengidentifikasi cabang-cabang iman berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperkaya pemahaman kita tentang aspek iman. Selanjutnya yang ketiga itu menjelaskan pentingnya cabang iman. Kita akan membahas bagaimana penerapan cabang iman dalam membawa kebaikan dan manfaat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, memberikan contoh penerapan cabang iman melalui contoh konkret. Kita akan melihat bagaimana cabang-cabang iman dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi kita. Ya, yang pertama yaitu tentang definisi syu'abul iman. Syu'abul iman merupakan cabang-cabang iman yang meluas dan mencakup berbagai aspek. Pengertiannya adalah kumpulan amal dan perilaku yang menunjukkan kesungguhan iman seseorang, bukan hanya ucapan tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan keimanan. Nah, baik, bersama-sama di sini ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayo anak-anakku, kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersama-sama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'u wa sab'una au bid'un wa sittuna su'bata wa afdalaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatahul aja anit tariqi wal haya su'batu minal iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah, dia bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu terdiri dari 70 atau 40 cabang. Yang paling utama ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pembagian syu'abul iman di sini kita membagi menjadi 3 aspek cabang keimanan. Pertama, berkaitan dengan hati. Yang kedua, cabang iman berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, cabang iman berkaitan dengan perbuatan, amal. Cabang iman yang berkaitan dengan hati yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada malaikat Allah, kemudian keyakinan kepada kitab-kitab suci, kemudian keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada qada dan qadar. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan
seperti membaca Al-Quran, berzikir, berkata jujur. Lantas yang berkaitan dengan amal perbuatan yaitu sholat, menolong orang lain, menjaga kebersihan, atau menyingkirkan gangguan dari jalan atau menyingkirkan duri dari jalan. Yang selanjutnya cabang-cabang iman nih yang mengenai dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, bersikap jujur dalam berbicara. Di sini menjalankan amanah, tidak berbohong dan berkata benar dalam segala situasi. Siapa nih yang masih suka bohong? Siapa? Ayo. Nah, di sini berkata jujur dalam berbicara merupakan daripada cabang-cabang dalam iman, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya merupakan salah satu menjaga kebersihan lingkungan, menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan keindahan. Baik anak-anakku, masih ada nggak nih di antara kita yang masih suka membuang sampah? Menjaga kebersihan itu bagian daripada keimanan kita. Ya, seperti hadis yang sangat populer, mungkin sering kita mendengar atau kita sering melihat hadis berkaitan dengan hal seperti ini, yaitu an-nazafatul minal iman, berkaitan tentang kebersihan sebagian daripada iman. Ya tentunya tidak hanya sebatas dilafalkan saja. Bagaimana kita mempraktekkan? Jangan-jangan kita masih buang sampah sembarangan. Kan seperti itu. Kemudian membantu orang lain, membantu orang tua, tetangga. Ini merupakan menunjukkan kasih sayang, hormat kepada orang tua, serta peduli terhadap tetangga. Ya, jadi itu merupakan kewajiban. Sebenarnya kepada orang tua sudah tidak harus menghitung apa dan bagaimana, karena kita punya kewajiban sebagai anak selayaknya untuk membantu orang tua. Kita siapa nih yang masih suka melawan kalau misalnya disuruh oleh orang tuanya? Nah, ini merupakan cabang-cabang daripada cabang-cabang iman nih dalam kehidupan sehari-hari. Siapa nih yang masih misalnya melihat tetangganya, ketika tetangganya kesusahan kita tidak menolong, atau ketika tetangganya susah kita malah senang gitu. Jangan-jangan kita ketika melihat tetangga senang kita senang. Nah, itu tidak baik. Jadi ketika melihat orang sedang kesusahan, kita tolong sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Ketika kita bisa membantu sama manusia, maka ini bagian daripada contoh kehidupan cabang iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menjalankan ibadah dengan ikhlas, melaksanakan ibadah dengan hati yang bersih dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku, ini contoh dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas nih. Siapa yang masih menjalankan ibadahnya harus dengan hadiah, harus dikasih embel-embelnya. Nanti seperti bulan puasa nih bentar lagi, nanti kalau khatam puasanya 30 hari dikasih misalnya sama orang tuanya pas lebaran, misalnya mau dikasih apa gitu. Sehingga kita masih menjalankan karena memang puasa penuh 30 hari itu karena hal itu gitu. Diusahakan ketika kita menjalankan ibadah, apapun dalam menjalankan ibadah tentunya harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena kan di dalilnya jelas di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Kata Allah, tidak kuciptakan dari bangsa jin dan manusia hanya beribadah kepadaku. Nah, ayo kita belajar bersama-sama anak-anakku untuk terus bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya apa sih memahami cabang-cabang iman? Yang pertama itu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai panduan dalam bermuamalah. Yang ketiga, menumbuhkan akhlak mulia, bagian daripada cermin dalam kehidupan. Kemudian membangun pribadi bertanggung jawab. Nah, ini adalah pentingnya kita dalam memahami iman. Cabang-cabang iman itu sangat banyak. Nah, ini dalam contoh kehidupan sehari-hari. Jadi meningkatkan kualitas ibadah kita, tentunya kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai panduan dalam bermuamalah, berbuat baik dan lain sebagainya, kemudian menumbuhkan kepada diri kita sendiri bagian daripada akhlak mulia, cerminan contoh dalam hidup kita yang akhirnya kita menjalankan sesuatunya dengan baik. Akhirnya membangun diri kita sendiri untuk bertanggung jawab, misalnya karena kita sudah terbiasa jujur dan lain sebagainya, tidak pernah berbohong, maka itu akan membawa pribadi kita yang lebih baik, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Nah, untuk kegiatan berkaitan dengan kegiatan ini, kita membuat tugas untuk anak-anakku. Silakan membuat aktivitas kelompok, tugas diskusi. Bentuk kelompok silakan. Kemudian setelah membentuk kelompok, Anda diskusikan dengan teman-teman Anda di dalam satu kelompok minimal 5 cabang iman yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian nanti dijelaskan manfaatnya apa sih dari cabang iman itu di dalam kehidupan kita, khususnya di sekolah. Nah, setelah itu, setelah semua sudah selesai, kemudian nanti Anda buat dan nanti silahkan dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing. Setelah selesai didiskusikan, kemudian setelah dituangkan, nanti dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing di depan. Kemudian silahkan dalam presentasinya nanti Anda tuangkan ide-ide yang Anda temukan berkaitan dengan cabang-cabang iman itu seperti apa. Kemudian Anda buat ide-ide hal tersebut menjadi sebuah inspiratif buat teman-teman Anda. Kemudian untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa mempraktekkan cabang iman dalam kehidupan, khususnya di sekolah ya. Nah, baik. Kemudian ini untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelum Bapak tutup, ini ada kita refleksi sebentar mengenai tentang keimanan, cabang-cabang iman. Ya, refleksinya untuk hari ini yaitu iman adalah fondasi kuat dalam kehidupan kita, dan cabang-cabang iman adalah bukti nyata dari iman yang kita miliki. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat mempraktekkan cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, dan semoga kita terus beristiqomah dalam menjalankan kehidupan ini dengan konsep yang kita sudah pahami, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita mengerti berkaitan dengan cabang-cabang iman. Tentunya nanti kita mendapatkan kehidupan yang layak dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik,
Sebelum Bapak akhiri, mari kita bersama-sama berdoa, ditutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anakku, semoga selalu sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.